Saya mau ingin nanti semua penyedia jasa, dalam hal ini yang kita sebutkan aplikator, mau disebut namanya apa sih nanti di dalam undang-undang? Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, hari ini hari Selasa, tanggal 5 April tentunya. Orderan di Jakarta Barat cukup lumayan drastis banyaknya teman-teman. Jadi banjir banget orderan. Itu dari jam 4 sore, jam 3 lah tadi ya, jam 3 sore gue udah diserang orderan. Dan sekarang itu jam 9 lewat di Selasa 5 April. Ini pendapatan gue dan ini hasil sortir gue. Ini penghasilan gue, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di kota-kota lain gimana nih hari ini? Apakah jumlah ordernya cukup lumayan atau memang biasa-biasa saja? Kalau Jakarta Barat, Cengkareng tentunya lonjakan banyak sekali teman-teman di sini. Jadi hari ini memang gue kembali lagi ke awal ya. Gue akan selalu melakukan penyortiran ketika memang orderan ini banyak, orderan ini melimpah ruah. Oke, di sini ada video tentang akan dibuatnya undang-undang ojek online. Jadi beberapa hari yang lalu itu anggota DPR RI kita itu rapat dengan beberapa aplikasi untuk membahas tentang undang-undang ojek online. Jadi untuk lebih jelasnya seperti apa videonya, gue hanya membuat rincian saja, yang penting-pentingnya saja. Ini adalah hasil potongan-potongan video yang memang menurut gue ini bagus ya. Jadi permasalahannya ini ada di aplikasinya, seperti itu. Makanya undang-undang ojek online sampai saat ini mungkin belum ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini teman-teman. Tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, bapak-bapak dari baik dari Bluebird maupun dari aplikator. Jadi makasih pimpinan. Saya ingin mendapat masukan, sebenarnya kami mau mendapat masukan dari Bapak. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, di luar dari Bluebird dulu ya. Bluebird itu sudah jelas definisinya. Saya mau ingin nanti semua penyedia jasa, dalam hal ini yang kita sebutkan aplikator, mau disebut namanya apa sih nanti di dalam undang-undang? Itu dulu. Apakah suatu entitas bisnis masuk dalam entitas bisnis transportasi atau masuk dalam entitas bisnis penyedia jasa aplikator saja? Ini penting dalam undang-undang, Pak. Karena berbeda antara aplikator dengan seperti Bluebird. Bluebird itu semua Jakarta tanggung jawabnya, sampai CSR-nya dan semua. Nah, kenapa ini perlu? Karena perkembangan teknologi, perkembangan di dalam dunia modern ini membutuhkan aplikasi itu juga. Ini satu paradoks yang harus kita pertemukan. Penyedia aplikator sangat dibutuhkan, mempertemukan yang disebut istilahnya marketplace. Kadang-kadang saya bertanya kepada teman-teman atau kepada diri saya, mau menyebut apa sih namanya Bapak ini? Penyedia jasa aplikator atau perusahaan transportasi? Jelaskan dulu jenis entitasnya. Karena nanti di dalam undang-undang itu ada definisinya, Pak. Perusahaan transportasi, yang dimaksud dengan perusahaan transportasi adalah bla 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 bla. Dari situlah kita akan mengisir ke belakang, membuat aturannya. Ayo kita pikirkan semuanya. Kalau Bluebird jelas bahwa perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Titik. Menggunakan online, menggunakan offline, menggunakan apa saja, itu adalah caranya Bluebird dalam satu company. Oke? Tapi cara Bapak ini yang satu lagi sebagai penyedia aplikator, itu kira-kira seperti apa Bapak punya proses bisnisnya? Oke, paham. Dan sangat dibutuhkan, oke, itu fakta. Sekarang ini kita mau masukkan dalam undang-undang. Saya mau mendefinisikan jenis kelaminnya kita ini apa sih? Loh, itu dulu. Undang-undang harus begitu, Pak. Nanti dijabarkan pasal demi pasal. Hubungan kemitraan lah, ketenaga kerjaan lah, dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa yang bertanggung jawab? Berbeda dengan Bluebird. Bluebird itu mulai A sampai Z, cover semua, tanggung jawab asal sedikit, Bluebird. Kan gitu, Pak. Penyedia aplikator sekarang itu masih
bertolak belakang kadangkala antara mitranya, belum menuntut PPH dan sebagainya. Pertanyaannya, siapa yang kena PPN? Nah, kalau sebenarnya penyedia aplikator mitranya jelas, belum lagi persoalan plat kuning, plat hitam. Ini minta tolong diberi kami penjelasan dan diberi kesepakatan definisinya seperti apa gitu loh. Permen apa segala macam nanti itu tidak akan berlaku kalau undang-undang sudah ada gitu. Undang-undangnya kita mau bikin. Kembali lagi saya katakan, ayo kita definisikan diri kita. Entitas bisnis apa yang dimasukkan dalam undang-undang? Apakah aplikator? Ataukah perusahaan transportasi? Karena harus didefinisikan dalam undang-undang, Pak. Baru dijabarkan bla 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 belakangnya. Tolong diberi kami masukan seperti apa kira-kira, supaya kita tahu bahwa bluebird jenis kelaminnya laki-laki, aplikator jenis kelaminnya perempuan, misalnya seperti itu. Karena berbeda bukan, tapi tujuannya sama gitu loh. Proses bisnisnya yang berbeda. Kalau Bapak menyampaikan tadi eksistensi perusahaannya apa, oke, ini sudah paham dan kami butuh. Ya saya juga butuh, Pak. Butuh Gojek cepat jalan gitu loh. Butuh Maxim tapi ini kita harus start dulu dari persoalan-persoalan dasar. Ya. Sehingga kalau kita sudah rumuskan apa jenis kita, ya mudahlah kita jabarkan undang-undang itu. Yang dimaksud penyedia jasa apa? Ya, kan begitu, Pak, dalam perumusan undang-undang. Jadi tidak usah dituduh saya terlalu jauh. Saya hanya mau memohon kepada kita semua setelah pulang dari sini, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, kami sangat berharap apa yang diinginkan dalam kerangka pikir yang saya sampaikan tadi. Saya belum bisa membahas secara detail. Penyamaan persepsi terhadap diri bapak-bapak sekalian, terutama yang menyebut dirinya aplikator. Tadi ada istilah agregator. Ya, harus ada satu kesepakatan nih. Paham saya, agregator itu ya, memang kerjanya seperti itu, Pak. Marketplace. Oke. Tapi harus dicantumkan di dalam undang-undang. Saya simpulkan bahwa entitas bisnis harus jelas kelaminnya dulu, baru kita nyambung ke belakang. Dan ini kita harus akomodir semua. Jangan sampai seperti apa ada yang disampaikan tadi Pak Ketua, bahwa pernah saya naik kendaraan plat hitam dengan plat kuning. Pak, enak dia bluebird plat kuning. Loh, kenapa kamu tidak minta plat kuning juga? Ya kan? Sedikit bayar pajaknya kalau plat kuning. Ya, makanya dirinya seperti apa sih sebenarnya ini? Saya kira itu, belum lagi masalah PPN tadi. Siapa yang kena PPN? Ya, semua itu akan diatur nanti. Saya kira itu saja, Pak Ketua. Saya hanya memberi masukan awal barangkali kepada kawan-kawan. Itu saja pekerjaan rumah dulu. Mari kita sepakati entitas bisnis kita sebagai apa. Karena berbeda. Nggak usah saya cerita dengan Bluebird. Berbeda proses bisnisnya dibanding dengan aplikator. Mungkin sebegitu kesepahaman saya. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga undang-undang ojek online segera disahkan ya, agar kita mempunyai payung hukum, agar kita mempunyai bapak, agar kita mempunyai orang tua ketika aplikasi berbuat semaunya. Jadi semua driver ojek online berharap ini akan cepat diselesaikan atau segera dibuat undang-undang ojek online ini ya, biar kita nyaman dan aman di jalan, seperti itu teman-teman. Jadi itu aja mungkin video gua kali ini. Tetap semangat, salam satu aspal.